préfère le noir. Yo, barudak. Bagaimana kabarnya? Masihkah kalian bekerja di PT Mencari Cinta Sejati? Aduh bos, loker tuh bos, tegawe ya rebahan lah jadi kos buaya, kos buaya cinta rebahan yang rebahan. Kegiatan coba bos loker tuh bos, ieunya pokoknya mah loker pri ini bos nyaho meureun soalnya orang geus teu kuat ya rebahan jeung rebahan kos buaya nyaho meureun buaya kos kumaha rebahan wae pri cele loker ye. Balik lagi bersama saya, si Obet, di channel Dudidam 2. Kali ini kita akan menceritakan film yang berjudul Boys of the Terrace, sebuah film Tunisia yang dirilis pada tahun 1990. Film yang durasi 95 menit ini disutradarai oleh Ferit Boudadir. Pokoknya nama gitu tah. Pemeran utama dari film ini adalah anak dari sutradara tersebut, yaitu Selim Boudadir, dan dibintangi oleh Rabia bin Abdullah, Mustafa Adouani, dan beberapa artis Tunisia lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang sedang pubertas, yang dimana umur yang lagi lucu-lucunya, sampai-sampai dia rela melakukan apa saja demi melihat kemolekan tubuh para docil. Bagaimana ceritanya? Ini dia, Boys of the Terrace. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang bocah 12 tahun bernama Noura. Ia tinggal di kota Tunis, Tunisia, yang mayoritas agamanya beragama Muslim. Di tengah usia memasuki remaja, Noura ini bingung mencari jati dirinya. Karena hal itu, ia menjadi lebih sering menghabiskan waktunya bersama orang-orang yang lebih tua, seperti dua temannya yaitu Monsep dan Munir. Di saat mereka sedang menggoda docil, tiba-tiba datang paman Noura yang memergokinya. Tentu saja, Monsep, Munir, dan si Noura lari karena si paman marah-marah, yang menganggap mereka tidak punya etika. Seharusnya mereka lebih menghormati seorang wanita. Noura, viens ici. Arrêtez. Setelah lari dari pamannya Noura, Munir dan Monsep mengajak Noura mengambil botol bekas arak untuk kemudian dijual. Alih-alih mengambil botol bekas, si Noura malah sibuk noong docil yang lagi kerja. Alhasil, si Noura dicarekan dan disuruh Munir dan Monsep untuk mengambil botol. Adegan selanjutnya terlihat mereka sedang menjual botol bekas yang mereka kumpulkan tadi. Dan hasil dari menjual botol bekas itu dibagi 3. Tetapi si Noura hanya mendapatkan sedikit, karena Munir dan Monsep menganggap Noura seorang bocil. Meskipun si Noura dianggap bocil oleh teman-temannya, ternyata dia mempunyai kerjaan sampingan sebagai kurir ciu. Nah, karena di Tunisia, aturannya sangat ketat dan dilarang. Jadinya si penjual ciu menyuruh anak kecil seperti Noura untuk mengantarkan ciu. Kemudian si Noura mengantarkan ciu kepada tukang sol sepatu, siapa lagi kalau bukan Entuy. Yang dimana Noura memergoki si Entuy mau ngebrut sama pelanggan wanitanya. Entuy beralasan kalau si pelanggan mau nyobain sepatu. Padahal mereka akan melakukan pengebrutan secara diam-diam. J'étais orfèvre en la matière. Et je pense que j'ai de quoi vous satisfaire. Faites-moi confiance. Ketika Nola pulang ke rumah, Noura digebukin oleh bapak dan pamannya karena telah menggoda docil tadi. Karena bapak Noura melarang keras untuk menggoda docil, karena itu sangat tidak bermoral, apalagi mereka ini umat muslim. Dan akhirnya ibu Noura menyelamatkannya karena khawatir. Ketika Noura akan tidur, Noura diceritakan sebuah dongeng oleh ibunya. Dongeng itu berjudul seorang raksasa pemakan anak laki-laki. Toucher une vierge. Sinon sa main prend feu. Les petits enfants comme toi. Pourquoi maman? Keesokan harinya, Noura bekerja sampingan di sebuah tukang cukur. Tukang cukur itu bernama Abdul Wahab, kita sebut saja Dulwa. Ketika Noura sedang bekerja, terdengar keramaian di luar yang ternyata warga kota Tunis sedang melakukan aksi demo karena adanya ketidakadilan di kota Tunis.
Tentunya, aksi demo itu menjadi perbincangan bapak-bapak di pangkas rambut mengenai isu politik. Si Nora yang belum mengerti hanya bisa ngahulang mendengarkan obrolan bapak-bapak itu. Tas de mots. Moi, je ne crois. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a mille et une fois. Sepulang kerja, Nora menceritakan kejadian tadi kepada ibunya. Ibunya ini bernama Jamila. Si ibu tidak menggubris dan menyuruh Nora untuk berhenti kerja karena ekonomi keluarga mereka stabil. Gak kaya, gak miskin, tapi ya weh, kerja jan majang. Dan si ibu menyuruh Nora untuk membantunya saja untuk mengasuh adiknya selama liburan sekolah. Alors ça recommence, hein. Je veux plus que tu retournes là. Di sore hari, Nora sedang nangkring bersama Munir dan Entuy, disambil main gitar out dan dibarengi Ciu. Tiba-tiba mereka didatangi oleh warga kampung sebelah yang habis ngegebukin si Monsep. Mereka gak terima karena Monsep menggoda Docil di kampung sebelah. Seketika, pandangan mereka teralihkan kepada Docil yang mempesona bagaikan Mbak Biduan Dungdat. Yang ternyata, Docil itu adalah sepupu dari ibunya Nora. Docil itu bernama Latifa. Kedatangan Latifa, ternyata Latifa ingin numpang tinggal di rumah orang tuanya Nora. Sebab sebelumnya ia diusir oleh pemilik kos-kosan karena sudah nunggak berbulan-bulan. Latifa ini adalah seorang janda miskin yang ditinggalkan selingkuh oleh suaminya. Tapi, sayang kehadiran Latifa di rumahnya membuat Bapak Ajis gak setuju karena Latifa adalah janda miskin. Ibu Nora menjelaskan kepada suaminya bahwa Latifa sangat pandai menenun baju. Dan seketika si bapak setuju. Yang kebetulan, bapaknya Nora ini mempunyai butik di pasar, jadi dia bisa memperkerjakan Latifa. Je ne veux pas d'histoire chez moi. Famille, si c'était une de tes parents. Beberapa hari kemudian, di saat Nora mengantarkan bekal untuk bapaknya di pasar, dia melihat bapaknya sedang tual-tual Docil. Karena dianggap bocil polos, si bapak gak memperdulikannya. Nora sibuk melihat-lihat baju dan tidak sengaja menumbuhkan majalah dewasa di lemari bapaknya. Nora yang lagi masa pubertas, ia pun langsung menyembunyikan majalah itu ke dalam bajunya. Yang ternyata majalah itu langsung ditunjukkan kepada Munir dan Monsep. Akan tetapi mereka tidak puas melihatnya karena beberapa bagian tubuh modelnya disensor. Alhasil, Monsep dan Munir pun mempunyai ide gila, yaitu memakai si Nora yang dianggap bocil. Kopian heula barudak lanjut. Idenya ini yaitu Nora meminta ibunya untuk ikut mandi di pemandian umum para wanita. Karena si Nora anak kesayangannya, ibunya pun menuruti permintaan Nora. Awalnya si penjaga melarang Nora masuk. Ibu Nora bilang kalau Nora hanyalah bocah ingusan yang perawakannya saja subur. Dan si penjaga pun mengizinkannya. Di dalam, Nora terkagum dan terkejut bisa melihat tubuh para docil yang berbagai bentuk dan umur. Setidaknya, rasa penasaran Nora terbayar lunas tentang bagaimana kemolekan tubuh para docil. Info atuh pemandian umum cewek, euy. Setelah melihat pemandangan yang indah, ia pun menceritakan pengalamannya kepada Munir dan Monsep. Namun, si Nora bilang kalau ia hanya bisa melihat bagian atasnya saja, karena bagian akhemnya ditutupi oleh para docil. Mendengar itu, Monsep dan Munir pun kecewa, karena mereka ingin tahu bagaimana bentuk sarang rudal pria. Lalu, Nora berjanji kepada mereka kalau dia pergi lagi ke pemandian umum. Ia akan mewujudkan permintaan teman-temannya itu. Moi aussi. Nora. Simple, joue débile, tu comprends? Fais comme ça. Saat di rumah, Nora pun disuruh Latifa untuk mengambil bra. Pastinya si Nora pun langsung gercep. Dan ketika Latifa sudah mengambil penutup buah dadanya, si Nora pun langsung nyumpetin bra satu lagi milik si Latifa. Laknat kieu budak, euy. Tidak lama kemudian, ketika Latifa ke ruang tamu, Pak Ajis ini mengatakan kalau dia akan menjodohkan Latifa dengan seorang pria. Dengan sikap gumelisnya, Latifa menjawab,
C'est très gentil à vous, si Azouz, mais je ne veux pas me... Massage. Di hari berikutnya, keluarga Nora kedatangan Ustadz yang bernama Mukhtar. Kedatangan Pak Mukhtar yakni ingin menitipkan seorang gadis yatim piatu bernama Laila yang hidup sebatang kara di jalanan. Dengan kerendahan hati orang tua Nora, mereka menerima Laila, tapi dengan catatan dia harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Awalnya Laila dipekerjakan dengan baik oleh ibunya Nora. Namun ketika Laila tidak sengaja membuat kesalahan, ibu Nora mulai memperkerjakan Laila dengan kasar, bagaikan budak, dan berani memukul Laila yang seorang gadis yatim piatu. Sarap kia, ibu teh aduh. Intérêt à filer tout. Ma patience a des limites. Di hari yang sama, diam-diam Nora mendatangi rumah Entuy yang dimana si Nora ini melakukan transaksi yang tidak bermoral. Dia menukarkan bra milik Latifah itu yang ia curi dengan sebuah buku komik milik si Munir. Namun di sini konsep Munir dan Tuy kecewa karena bau keaslian dari bra itu sudah bau sabun, bukan dari bau kesang Latifah. Nora pun mengatakan jika dia ada kesempatan lain, dia akan mencuri lagi bra milik Latifah yang belum dicuci. C'est vrai. Et la prochaine fois, vous verrez... Sepulangnya ke rumah, Nora tidak sengaja memergoki bapaknya memeluk Latifah yang sedang menjemur baju. Pas dimarahin, Pak Ajis ini menyangkal. Ia kira yang sedang menjemur baju itu adalah istrinya Jamilah. Gadun teh dasar gadun ah. Arrêtez, si Azouz, n'avisez pas de recommencer, hein. Beberapa hari kemudian, berang teh siang, Pak Ajis ini akan mengadakan hajat khitanan adiknya Nora. Nora terlihat membantu Laila yang sedang sibuk menjamu para mamah-mamah yang menyiapkan pesta. Lalu Nora masuk ke dalam kamar Latifah. Ia bermaksud mengantarkan surat dari Entuy untuknya. Isi surat itu berisi tentang puisi-puisi cinta Entuy kepadanya. Namun, di sini Latifah meminta Nora untuk menyampaikan kalimat-kalimat untuk Entuy, yang dimana kalimat itu berisi penolakan dan hinaan. Si Nora yang gak ngerti nurut-nurut aja. Mamoul qu'il sera mon amant seulement le jour. Tapi sebelum menyampaikan pesan, Nora ini ikut nimbrung sama ibu-ibu yang lagi siap-siap membantu acara. Tanpa sengaja, Pak Ajis melihatnya dan langsung menyuruh Nora buat ke kamar. Di sana, Nora diperingatkan oleh bapaknya untuk tidak ikut nimbrung dan mendekati para docil. Karena seorang laki-laki sejati tidak pernah mengobrol sama geng mamah-mamah. Setelah itu, Nora pergi ke Entuy untuk menyampaikan pesan dari Latifah. Pak Dulwa yang mendengar kata-kata dari Nora langsung menertawakan Entuy karena cinta dia kepada Latifah ditolak mentah-mentah. Setelah itu, rumah Nora kehadiran saudara dari ibu dan bapaknya. Kedatangan mereka yaitu ingin memeriahkan acara sunatan adiknya Nora. Nah, di momen tersebut, para wanita yang ingin mandi di pemandian umum langsung diikutin sama Nora. Dia berniat untuk memenuhi janjinya kepada Munir dan Yosep tentang bagaimana bentuk sarang rudal pria. Dengan izin dari ibunya Jamilah, Nora lagi-lagi diizinkan masuk. Namun ketika Nora sedang mengintip seorang docil, ia kepergok sama ibu-ibu. Alhasil, para docil dan ibu Jamilah pun mengusir Nora dari tempat itu. Karena bangor, Nora dihukum Jamilah gak boleh keluar kamar selama acara sunatan berlangsung. Hingga ketika hari sudah malam, orang-orang pada sibuk beresin rumah. Nora keluar dari atap rumahnya yang gak sengaja memergoki Entuy dan Latifah sedang berduaan. Usut punya usut, leho gera disusut. Ternyata si Latifah ini mempunyai ketertarikan kepada Entuy. Cuma dia tidak ingin orang tua Nora tahu. Sebab sudah pasti orang tua Nora bakal gak setuju si Latifah kawin dengan tukang sol sepatu. Setelah wareg noong Mang Entuy sama Latifah, Nora pun lantas pergi ke kamar Laila. Namun baru saja megang-megang tubuhnya si Laila menggerakkan badannya. Tentunya usaha si Nora ini sudah dicoba berkali-kali. Tapi tetap saja gagal karena si Laila ini motah saat sedang tidur. Singkat cerita, Nora yang lagi nongkrong sama Entuy di warung mengungkapkan keinginannya
untuk merantau dan mencari jati dirinya. Di sini, Entuy memberi wejangan jika ingin mencari jati diri, jadilah seorang pang. Naon anjing capruk. Entuy pun memberikan wejangan jika merantau gak seenak yang dibayangkan. Pastinya Nora akan merasa kangen kepada ibu dan bapaknya. Entuy yang mabuk berat diantarkan Nora pulang. Di tengah jalan pulang, Entuy yang tidak sadar mencoret-coret tembok dengan kata-kata penghinaan kepada pemerintahan Tunisia yang tidak adil kepada rakyatnya. Kali lagi jadi DPO sih ya. Dan benar saja, akibat perbuatannya itu, Entuy ditangkap dan dibawa polisi ke polsek untuk dipenjara karena telah memberikan ujaran kebencian di tempat umum. Sarua we ning antikrit. Keesokan harinya, ketika Jamila mau mandi di pemandian umum, si Laila diberi tugas untuk memandiin si Nora. Yang tentu saja, si Nora mempunyai kesempatan emas. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia berdalih lebih baik dia yang memandikan si Laila karena kasihan telah bekerja seharian. Karena Laila yang sangat polos, ia nurut-nurut aja. Namun saat mau melakukan aksinya, Bu Jamilah datang dan nyiduk mereka. Gara-gara hal itu, Ibu Jamila meminta Laila untuk mengemasi barang-barangnya. Dengan kata lain, ia diusir oleh Bu Jamilah. Tak disangka-sangka, pada malam harinya, Nora yang baru masuk kamar terkejut melihat Laila yang udah terbaring di kasurnya tanpa busana. Sepertinya ia paham apa yang diinginkan si Nora. Suga ente bener polos, euy. Dari binar matanya, mereka berdua sama-sama suka. Akhirnya, Laila dan Nora pun melakukan pembuahan yang sangat amat amatir. Di pagi harinya, Ustadz Mukhtar ingin membawa Laila pergi. Pak Ajis dan Bu Jamilah memberikan sejumlah uang untuk kehidupan Laila nanti. Di momen itu juga, Laila tersenyum kepada Nora yang seolah-olah memberikan kode. Dan ketika Laila pergi, Pak Ajis memanggil Nora, akan tetapi Nora malah berlari dan tersenyum kepada bapaknya. Seakan-akan dia menandakan ia akan pergi mencari jati dirinya, dan film pun terame. Descends, je te dis! Si tu ne descends pas immédiatement, alors descends tout de suite! Sinon je te tue! Pertanyaan dari film ini, apakah rumah-rumah di sana tidak ada kamar mandi? Wallahu alam, hanya Pak Ajis dan istrinya yang tahu. Pesan yang bisa diambil dari film ini, kelakuan anak tidak jauh beda dengan orang